Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesya Murtiawani, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan dasar-dasar teori public relation. Di dalam dasar-dasar teori public relation, terdapat 6 materi yang akan kami bacakan. Yang pertama, pendekatan ekologi yang akan menjelaskan bagaimana memperkenalkan konsep ekologi ke dalam bidang PR. Dan yang kedua, melacak tren yang ada, yaitu menjelaskan peran PR yang melacak dan menganalisis tren dan kekuatan spesifik dalam situasi tertentu. Yang ketiga, sebuah perspektif sistem, yaitu menjelaskan hubungan yang saling tergantung yang dibentuk dan dipertahankan antara organisasi dan publiknya. Yang keempat, sistem terbuka dan semua sistem mekanik, organik, dan sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat dan jumlah hubungan dengan lingkungannya. Yang kelima, sibernetika dalam sistem terbuka yang akan menggambarkan apa yang cenderung terjadi dan akan terjadi dalam sistem yang mengejar tujuan. Dan terakhir, model sistem terbuka public relation, yaitu menjelaskan pemeliharaan status quo di dalam organisasi sembari memengaruhi perubahan dalam publik dari organisasi. Satu, pendekatan ekologi. PR dengan interdependensi organisasi dan faktor lain dalam lingkungan mereka dilihat dari perspektif ini. Peran utama PR adalah membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi perubahan di dalam lingkungannya. Agar bisa makmur dan berkembang, semua organisasi harus menerima tanggung jawab publik yang diamanatkan oleh masyarakat yang makin saling tergantung. Yang kedua, berkomunikasi dengan publik yang kadang berada di tempat jauh dan tersebar. Dan yang terakhir, berintegrasi dengan komunitas yang akan mereka layani. Ringkasnya, tugas PR adalah membantu organisasi untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Konselor PR memonitor publik, perubahan sosial, gerakan politik, perubahan kultural, perkembangan teknologi, dan bahkan lingkungan alam. Mereka kemudian menginterpretasikan faktor-faktor lingkungan ini dan bekerja sama dengan manajemen untuk menyusun strategis perubahan organisasional dan responsivitas. Spesialis PR harus mengantisipasi dan memonitor perubahan-perubahan di dalam lingkungan, organisasi, dan membantu menginterpretasikannya untuk manajemen. Konselor PR yang sukses akan terus-menerus menyurvei lingkungan, selalu berusaha memperluas visinya, dan berusaha meningkatkan wawasannya tentang realitas sekarang dan realitas di masa depan. Oke, berikutnya yang kedua, melacak tren yang ada. Peran PR adalah melacak dan menganalisis tren dan kekuatan spesifik yang bermain dalam situasi tertentu. Contohnya, gerakan hak asasi hewan yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk melaksanakan misi. Gerakan hak hewan yang memaksa Avon, Estee Lauder, Benetton, dan Tonkatoy, dan gerakan memaksa National Institute of Health. Organisasi PETA juga memenangkan perang dalam opini publik bahwa membunuh hewan untuk kesenangan atau untuk riset kosmetik seharusnya dilihat sebagai tindakan ilegal. Banyak perusahaan lain mengadopsi sekolah untuk membantu meningkatkan sistem pendidikan dan hanya ada sedikit organisasi yang berhasil mengatasi masalah yang diakibatkan oleh krisis pendidikan, perubahan keluarga, teknologi baru, atau persaingan global. Next. Ketiga, yaitu sebuah perspektif sistem. Diskusi perubahan dan dampaknya terhadap organisasi membutuhkan perspektif sistem untuk PR. Perspektif sistem dipakai untuk menjelaskan hubungan yang saling tergantung yang dibentuk dan dipertahankan antara organisasi dan publiknya. Konsep penyesuaian dan adaptasi dan definisi kita tentang PR menggunakan konsep dan proposisi dari teori sistem. Dalam kasus PR, seperangkat unit yang berinteraksi itu antara lain organisasi dan publik yang berhubungan dengannya.
Mereka dipengaruhi dan terlibat dalam interaksi. Tujuan dapat dicapai dengan cukup menjaga hubungan yang sudah ada di tengah-tengah kondisi yang terus berubah-ubah. Contoh klasik penyesuaian dan adaptasi ini adalah penataan ulang kampanye pengumpulan dana March of Dimes dan riset terhadap cacat bayi setelah vaksin polio telah ditemukan oleh organisasi yang bersangkutan. Pertama, tekanan perubahan lingkungan. Teoretisi sistem biasanya mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang menciptakan tekanan perubahan, informasi, energi, dan input materi terhadap sesuatu sistem. Misalnya laporan berita tentang penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh seorang eksekutif puncak di United Way, gaya hidup yang boros, gaji tinggi, pengeluaran hotel mewah, dan sewa limosin. Contoh tersebut mengilustrasikan bahwa tekanan perubahan terhadap sistem organisasi publik muncul dari berbagai macam sumber lingkungan. Jadi, tugas PR adalah menjaga agar hubungan organisasionalnya sesuai dengan kepentingan dan tujuan bersama dari organisasi dan publiknya. Next. Yang kedua, ada subsistem dan suprasistem. Sejauh ini, sistem didefinisikan sebagai sistem yang mencakup organisasi dan publik. Demikian pula, organisasi itu sendiri terdiri dari seperangkat unit yang saling berinteraksi. Dari perspektif ini, organisasi juga bisa dilihat sebagai sebuah sistem. Karena organisasi-organisasi eksis dalam setting sosial yang dinamis, mereka harus memodifikasi proses internalnya dan merestrukturisasi diri dalam rangka merespon lingkungan yang terus berubah. Jika tidak ada penyesuaian dan adaptasi, organisasi sebagaimana sistem sosial lainnya akan ketinggalan zaman. Sebagai konselor untuk manajemen lini, staf PR bertugas menjaga agar organisasi tetap sensitif terhadap perubahan lingkungan, mengantisipasi sekaligus bereaksi terhadap tekanan perusahaan. Ketiga, organisasi sebagai sistem. Miller mengatakan sistem yang hidup terlibat dalam pertukaran dengan lingkungannya, menghasilkan perubahan baik di sistem maupun lingkungannya. Citra proses pertukaran, perubahan struktural, dan adaptasi tersebut melambangkan esensi dari fungsi PR di dalam organisasi. Penyesuaian dan adaptasi organisasional terhadap kondisi baru sebagian akan tergantung kepada seberapa terbukakah organisasi terhadap lingkungannya. Perbedaan dalam seberapa sensitifkah organisasi terhadap lingkungannya akan memberikan basis yang berguna untuk analisis sistem fungsi PR selanjutnya. Next. Yang keempat, sistem terbuka dan tertutup. Sistem tertutup punya batas yang tak bisa ditembus, jadi tidak dapat bertukar materi, energi, atau informasi dengan lingkungannya. Sistem terbuka di lain pihak dengan bertukar input atau output melalui batas-batas yang bisa ditembus. Sistem sosial tidak dapat sepenuhnya tertutup atau terbuka, sehingga sistem sosial adalah sistem yang relatif tertutup atau relatif terbuka. Perbedaan ini sangat penting. Sistem terbuka menyesuaikan diri dan beradaptasi untuk menolak atau mengakomodasi variasi environmental. Input dari lingkungan dapat menyebabkan deviasi dari penyataan tujuan sistem. Ketika itu terjadi, umpan balik atau feedback di dalam sebuah sistem menyebabkan penyesuaian baik dalam struktur sistem atau apa sebenarnya sistem itu dan proses atau apa yang dilakukan sistem itu. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk mengurangi, mempertahankan, atau meningkatkan deviasi tersebut. Tujuan sistem adalah tetap bertahan hidup, tetapi karena sistem eksis di dalam lingkungan yang terus berubah, maka sistem terbuka harus terus-menerus menyesuaikan diri untuk mempertahankan keseimbangan atau equilibrium. Sistem terbuka harus terus-menerus berubah agar tetap menjadi unit yang sama dan tetap bertahan. Umpan balik dapat diklasifikasikan sebagai umpan balik positif dan negatif, tergantung kepada cara sistem meresponnya. Sistem juga bisa merespon dengan memperbesar atau mempertahankan deviasi, apalagi umpan baliknya positif. Respon terhadap umpan balik negatif adalah kurangi, perlambat, hentikan. Respon terhadap umpan balik positif adalah tingkatkan, pertahankan, lanjutkan. Next. Berikut adalah gambar model sistem terbuka. 5. Sibernetika dalam sistem terbuka. Studi proses input-output yang mengatur diri sendiri
dalam sistem disebut sibernetik. Model sibernetik umum Buckley menggambarkan apa yang cenderung terjadi dan akan terjadi dengan asumsi tidak ada faktor yang kompleks dalam sistem yang mengejar tujuan. Model ini memuat 5 elemen. 1. Tujuan yang ditetapkan dalam pusat kontrol. 2. Output yang bertujuan dengan yang berhubungan dengan tujuan yang berdampak pada keadaan sistem dan lingkungannya. 3. Umpan balik kepada pusat kontrol mengenai efek dari output. 4. Komparasi atau perbandingan keadaan sistem baru dengan keadaan tujuan. Dan 5. Penentuan pusat kontrol mengenai kebutuhan untuk output korektif. Kualitas lain dari sistem terbuka akan tampak ketika sistem sosial dibandingkan dengan sistem mekanis dan organisme hidup lain. Sistem tertutup yang relatif sederhana bereaksi kepada situasi luar hanya jika input tekanan perubahan sudah cukup kuat untuk menembus batas sistem. Sistem yang relatif terbuka dan kompleks akan memonitor dan dalam beberapa kasus secara aktif memeriksa lingkungan mereka untuk mendeteksi dan memprediksi kondisi yang berubah. Dengan kata lain, sistem terbuka yang canggih mengantisipasi perubahan dalam lingkungan mereka dan berinisiatif melakukan tindakan korektif yang dirancang untuk menghadapi atau menetralisir lingkungan mereka atau menetralisir perubahan sebelum perubahan itu menjadi problem besar. PR menunjukkan pendekatan yang mirip dengan sistem terbuka dan tertutup. Ketika praktisi PR bertemu, mereka sering menggunakan istilah reaktif dan proaktif untuk mendeskripsikan program mereka. Program reaktif menggunakan pendekatan sistem yang relatif tertutup untuk membuat program perencanaan dan manajemen. Program proaktif sebaliknya menggunakan radar peringatan dirinya untuk mengumpulkan informasi, membuat penyesuaian dan menghasilkan output internal dan eksternal untuk mencegah atau menghindari problem. Berikut adalah gambar dari model kontrol sibernetik. Model sistem terbuka public relation. Output dari liris yang berkesinambungan dan respon PR reaktif lainnya merupakan pemikiran berdasarkan sistem tertutup. Bell dan Bell menyebut pendekatan PR yang pertama tersebut sebagai pendekatan fungsionari dan yang kedua sebagai pendekatan fungsional. Menurut mereka, peran fungsionari adalah sama dengan pendekatan sistem tertutup. Dalam pendekatan terhadap PR ini, penekanannya adalah pada pemeliharaan status quo di dalam organisasi sembari mempengaruhi perubahan dalam publik dari organisasi. Tujuannya adalah membangun dan menjaga antara organisasi dan membawa publik masuk ke dalam rencana organisasi. Pendekatan fungsionaris menempatkan praktisi PR dalam peran teknisi. Dalam peran yang terbatas ini, mereka memonitor lingkungan jika bisa untuk membuat output komunikasi makin efektif. Tetapi tidak untuk membuat perubahan dalam organisasi. Di lain pihak, dalam organisasi di mana PR beroperasi dalam mode fungsional, praktisi PR menjadi bagian dari pimpinan manajemen atau yang disebut koalisi dominan. Akibatnya, PR yang dipraktikkan dalam model sistem tertutup atau fungsionalis akan berusaha untuk menjaga status quo di dalam organisasi sembari mengarahkan upaya perubahan pada lingkungan. Ketika PR adalah bagian dari usaha strategis organisasi untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis, praktik ini merefleksikan model sistem terbuka fungsional. Pendekatan sistem terbuka secara radikal mengubah praktik PR dari praktik yang selama ini banyak dilakukan sebelumnya. Versi fungsionalis biasanya berusaha mengontrol kekuatan lingkungan, sedangkan model sistem terbuka berusaha menyesuaikan dan beradaptasi dengan memberikan respon yang tepat dan realistis. Kebanyakan definisi lingkungan organisasional menyatakan bahwa lingkungan itu mencakup faktor-faktor di luar batas organisasi dan seringkali berada di luar kendali organisasi.
Sebuah lingkungan spesifik dari organisasi akan mencakup konstituen yang dapat secara positif atau negatif mempengaruhi efektivitas organisasi. Lingkungan ini unik untuk setiap organisasi dan ia berubah sesuai kondisi. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.